kalau dipandang orang itu menyenangkan. Keberadaannya memberikan manfaat. Itu. Pak, kan tidak mudah. Bukan. Oh, cuma di Anda ya, Mbak Soleha ya, Mbak siapa di sini misalnya, Mbak Violeta. Anda kalau mau dikatakan mahasiswa, mahasiswa yang baik atau penduduk yang baik, nggak usah bikin ribut, ribet ya, ngerugiin orang lain. Udah diem itu aja udah dikatakan baik. Misalnya ini kita di kelas ya, tidak online ya. Nah, terus di situ ada Mbak Shirley Deniska. Atau contohnya ini kelas di online lah nggak apa-apa. Kalau ini ada Mbak Tuti misalnya atau yang laki biasanya Mas Ubedi lah bikin ribut nih. Wah, Rico di kelas ngomong sendiri. Itu kita katakan baik atau enggak? Enggak kan? Iya, enggak. Karena bikin ribet, bikin crowded gitu. Ricuh. Mungkin tiba-tiba offline apa namanya apa campnya dibuka pakai kaos singlet lah sambil ngiming-ngiming minuman dan snack itu kan eh, kriminal online ya. Bikin repot itu udah dikatakan ada baik gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini saja, ya, Mbak Shirley ya, lalu tadi Mas UBD lah, udah kameranya dimatiin, voice-nya dimatiin, ngombe-ngombe kopi, ya, minum susu atau kedelai dan apa, mana kan snack sambil tiduran, kita kan nggak tahu itu. Itu aja udah kita katakan baiklah. Yang penting nggak ganggu kelas ya, yang penting tidak membuat ricuh kelas, itu udah baik. Tapi sekali lagi, that action is not enough. Perbuatan itu tidak cukup. Itu. Kita membangun masyarakat itu tidak cukup dengan diam. Lalu apa? Harus bergerak secara positif. Khairu ummah itu menggerakkan diri sebagai manifestasi rasa syukur kepada apa? Kontribusi menjadi rahmah, kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat lain. That's the role model gitu. Ya, jadi kalau ini dari teman-teman kita tidak tahu, never knows. Ya, dari sekian ini ada 53 mahasiswa-mahasiswi di kelas ini, kita tidak akan pernah tahu. Ya, 5 tahun lagi nanti siapa yang sarjana awal, siapa yang lebih mendapatkan kesempatan berkontribusi lebih besar, tinggal di mana, bahkan pada konteks tertentu melejit dengan karir, dengan anugerah Allah jabatan tertentu, lalu lebih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar pada yang lain tanpa harus memandang pada ukuran-ukuran material yang meliputinya gitu ya. Tanpa harus punya mobil dia bisa berkontribusi besar karena ketawaduan karena ilmunya. Tanpa harus memiliki satu kecukupan material yang bermiliar, dia sudah memberikan kontribusi luar biasa. Dan saya menyaksikan tadi pagi itu ada guru yang harus berjalan 20 kilo untuk mengajarkan kepada murid-muridnya di perkampungan pedalaman. Itu kan luar biasa. Saya sendiri membayangkan tentu belum mampu. Ya, saya hanya baru mampu menjalankan lintas provinsi selama 12 tahun. Naiknya naik bis umum. Ya, dan harus meninggalkan keluarga selama 3 hari. Seringkali saya guyonin, ini nyun sewu anak-anak gitu ya, di pesantren dan kampus itu, kampus pesantren, udah jam 4 sore ya hari Sabtu, saya harus segera pamit gitu, karena sopir saya sudah menunggu. Karena kampusnya di depan itu ada jalur bis kecil. Padahal sopir saya siapa? Ya sopir bis itu. Nah, nanti ganti lagi ke terminalnya satu yang jalur dari Surabaya ke Semarang sudah menunggu bis saya yang dari Surabaya itu sudah kontak. Jadi setiap Sabtu sore itu bis dua sopir saya udah menanti. Ya, sopir bis kecil itu udah nanti Pak jam 4 ya depan kampus sudah saya tunggu dan siapkan juga uang pengganti bensin untuk ganti oli dan seterusnya itu. Lalu nanti di terminal besar baru saya ke Semarang. Itu saya jalani hampir 12 tahun ya. Ya, saya bersyukur 2 tahun ini bisa ketemu dengan teman-teman di psikologi, dengan teknik di pasca hukum di Undip ini 2 tahunan ini. Sebelumnya saya menjadi tadi itu penjelajah di antar provinsi, antar kabupaten ya. Gitu. Itu pun masih di Jawa. Kebayang kalau itu, maaf ya, barangkali yang di luar Jawa tanpa bermaksud mendeskripsikan, tapi kan punya alam resources hutan yang panjang sekali itu tadi. Harus melalui kapal kecil dan seterusnya begitu ya, perlu
Ya macam-macam lah tantangannya. Tantangan yang saya lalui itu tadi. Dan saya berharap ya Rob, kalau memang kau izinkan beberapa tahun ke depan, semoga bisa memberikan kontribusi, diantaranya karena kebetulan ya teman-teman, dan ini sekaligus mengingatkan saya base-nya itu ada di Fakultas Agama Islam. Ya, nanti kalau ada persoalan nilai dan lain sebagainya, tolong usahakan sebelum nilai itu saya setor ya ke prodi. Ya Mbak Wiwi, nanti biasanya setelah UAS saya kabarkan, tolong teman-teman yang ada masih terkendala SIM, misalnya gitu ya, untuk upload UTS-nya atau kemudian UAS, tolong segera hubungi. Itu biasanya setelah UAS saya. Supaya nilai nanti sebelum kesetor ke prodi itu udah tuntas semuanya di SIM dan teman-teman mendapatkan haknya secara layak dan baik gitu ya. Barangkali ada yang kebetulan waktu UTS upload UTS-nya itu lagi sakit tidak bisa, ya kebetulan ada hal ini dan itu di UAS selalu tak bisa upload untuk di SIM, maka itu bisa kita bantu sebelum nilai itu disetor ke prodi ya. Gitu. Nanti kalau sudah kesetor ke prodi, nanti teman-teman ngurusnya langsung sendiri di prodi, karena dosennya tidak dari prodi psikologi, gitu ya. Saya dari Fakultas Agama Islam. Ya satu rumpun kita ya di Universitas Islam Sultan Agung. Masih bisa, cuma maksudnya kalau sudah ke sistem nanti kan. Dan itu banyak ya. Mungkin teman-teman yang kemarin PI 1 2 kan ada ya, gitu. Tapi biasanya teman-teman psikologi baik-baik kok. Maksudnya baik itu ya nggak banyak kendala gitu ya. Yang lain sama. Ya tapi tetap aja itu ada 1 2. Termasuk ini baru kemarin, nggak usah saya sebutkan teman dari fakultas mana. Tapi ya udah semester ini loh udah masuk, itu baru ngurus loh. Ustaz, Pak, kita belum keluar nilai loh. Anda ini 1 bulan kemana? Nilai belum keluar kok. 1 bulan baru ngurus, semua sih udah ditutup gitu. Ya saya kan gini-gini Pak. Ya sudah sana ke prodi. Kalau prodi mengizinkan, pusat komunikasi juga mengizinkan, nanti kita bantu. Ya, ya dengan segala tadi itu kegumunan ya. Masa sebulan loh nilai orang diurus. Ya, ada satu lagi itu yang ya naudzubillah lah, jangan ditiru misalnya di fakultas yang lain lagi. Pak saya itu ikut ujian Ustadz, ini rutin dari semester 1 apa meeting pertama sampai ini. Benar, saya cek di absen. Itu 7 kali nggak masuk. Satu, udah nggak jujur. Yang kedua, ya saya itu ikutin UTS dan UAS, tapi nggak bisa masuk SIM. Benar, mana coba langsung dikirim sekarang. Nggak dikirim-kirim. Ternyata memang ke dosen yang lain ada yang begitu juga. Ya sudah, kita serahkan ke prodi. Saya kalau prodi mengizinkan saya bantu. Dari prodi lalu bilang, sudah Pak, memang ini anaknya butuh perhatian khusus, nanti biar kami yang nanganin langsung. Oh, ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini pengalaman teman-teman ya sejak awal ya, di awal meeting-meeting ini. Nanti paling tidak standar kita itu memberikan formal nilai itu kan standarnya 3. Satu adalah UTS ya, nanti dari resume teman-teman yang tidak Zoom itu di resume saja karena hanya 3 supaya lebih mudah. Lalu di tugas akhir nanti setelah UTS ada materi-materi non Zoom ini yang bisa di resume untuk tambahan tugas sama keaktifan di kelas. Yang ketiga adalah UAS itu. UASnya 40%, masing-masing tugas tadi sama UTS-nya itu 30%. Jadi itu 100 nilainya kira-kira begitu. Jadi selama teman-teman aktif ikut kuliah, lalu nanti upload untuk UTS dan UAS-nya. UAS-nya nanti biasanya saya minta untuk biar mudah di SIM, teman-teman nguploadnya langsung. Ya, resume tugas itu digabungkan dengan UAS supaya membukanya langsung muncul sekian halaman, UAS-nya di halaman pertama kedua, nanti untuk resumenya di halaman selanjutnya apakah itu 10 atau 12 halaman begitu. Itu lebih mudah nanti untuk penilaiannya, dan usahakan masuk di SIM, biasanya terselip itu kalau tidak di SIM gitu ya. Itu ikhtiar saya paling tidak supaya teman-teman tidak kebebanan dengan data yang setiap minggu mesti masuk ya, dengan cara selang-seling kita kuliah. Yang kedua, supaya UTS tidak terlalu beban, maka resume tadi bisa menjadi pengganti UTS dan juga mengganti tugas akhir. Dan yang UAS nanti standar kita tetap melakukan ujian dan dikerjakan sesuai jadwalnya. Gitu ya, Mbak Yunita ya. Oke.
Dan yang lainnya sambil ngopi-ngopi santai ya, kuliah kita santai masuk. Asik. Baik, itu keadaban. Sebentar lagi saya tambahkan, lalu kita kembali untuk ke eh, ini. Saya bayar aja. Pinten Mas? Telu wolu. Susu rolas ya. Tapi rana rolas sih Mas. Jual misalnya besok hari Sabtu. Gajian untuk para tukang. Baik, terima kasih ya. Maaf, ini tadi eh, belanja online ya. J, enggak. Semi online. Sebelah tapi diantar. Baik, kita share lagi ya. Itu tentang adab. Jadi jiwa yang bersemi nilai etis, moral, kebijaksanaan, semua bersumber ya. Apakah itu juga sumber dari filsafat, sains? Sains itu mengantarkan ya, teman-teman ya, termasuk gini. Man arfa nafsahu, Imam Ghazali mengatakan ya, arfa rabbahu. Jadi kalau ditanya, Ustaz Pak, kita ini yang paling potensi untuk makrifat kekasih Allah siapa? Ya teman-teman psikologi. Lah kok bisa? Ya karena man arfa nafsahu, siapa yang mampu mengetahui kediriannya, arfa rabbahu, maka dia akan mengerti tentang Tuhan. Kita tidak mungkin mengetahui tentang Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh. Engkau bertanya tentang ruh. Maka jawabannya Allah, yang paling tahu ruh adalah Allah. Karena kita mengerti Allah lah yang paling tahu, kita mengerti, nggak usah terlalu ngurusin tentang ruh. Ya, yang diurusin apa? Tentang psikologi, tentang kedirian kita sendiri. Kemarahan kita itu kayak apa, kemarahan orang lain itu kayak apa. Itu mengantarkan kita ma'rifatun nafs, ma'rifatul rabb itu. Kita mengerti tentang diri yang suka lapar, yang kemudian suka merasa baperan itu ya. Ada sedikit 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 ngeluh itu, sedikit sedikit tidur, dikit-dikit makan kan gitu. Bedanya dengan orang-orang yang hebat itu, orang hebat itu sedikit makan, orang yang tidak hebat biasanya sedikit-sedikit makan. Ya Mbak Erdiana Mati. Ya, orang-orang yang hebat itu biasanya sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur, habis kuliah tidur, nanti siang habis makan tidur. Nah ya kita perhatikan itu, kalau di Jawa filsafatnya adalah betah ngeleh, betah melek gitu. Orang yang dia kuat menahan lapar, dia kuat menahan tidak banyak tidur, dia biasanya akan melejit. Tinggal kecerdasan dirinya memanfaatkan ruang waktu itu untuk kemanfaatan. Itu biasanya top-top. Ya, dan insya Allah lah di sini ya, kita bisa melihat ya teman-teman semuanya dari mulai Mbak Wardah ya, Mbak Vanisha, Mbak Soleha, semuanya, Mbak Wi dan kawan-kawan semua, termasuk tadi Mas Ubaidillah dan yang lainnya, ya semuanya berpotensi. Saya katakan Anda semua berpotensi. Mas Syahrul, Mbak Syafira, Mbak Sylvia, ya. Lah gimana caranya? Sudah mulai dari sekarang kurangin tidur, kurangin kesenangan-kesenangan itu. Pak, kita kan masa mahasiswa nggak menikmati. Kalau ya mau nanti di masa yang selanjutnya lebih mudah, lebih enak dan seterusnya, maka kurangi kesenangan-kesenangan dari mulai sekarang. Berarti nggak boleh bersenang-senang, boleh, tapi kurangi, kurangin jalan-jalan, ya, kurangin banyak tidur, kurangin banyak bersendaguro, lalu distribusikan itu pada ini tadi, hal-hal yang positif, ya. Jadi ini beliau, adab ini disiplin tubuh, jiwa dan ruh yang menegaskan pengenalan, pengakuan tempat, hubungan potensi jasmania, intelektual dan rohania. Ya, pengenalan ini membawa mewujud ilmu tadi tertata sesuai dengan berbagai tingkatan. Jadi makin tinggi keadaban seseorang, dia mampu menata jiwa, raga, dan pikirannya secara baik.
Itu di dalam konsep kita mendidik diri. Adab juga bagian dari uh, apa pengakuannya realitas ilmu dan segala sesuatu yang hierarkis tadi itu pada tingkatannya untuk dia tempatkan pada pengasahan kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spirituality. Di tiga landasan dasar atau di dalam teman-teman ya yang lebih juga mempelajari itu adanya id, ego, dan superego ya Sigmund Freud kalau tidak salah ya yang kemudian menegasikan atau menegaskan adanya tiga elemen tadi itu mesti kita kelola dengan baik gitu. Ini apa yang disampaikan oleh Atlas. Nah, bagaimana dengan adab? Ada 4 unsur setidaknya amal yang benar, akhlak. Ya, ini penting. Anda kita ini bisa beradab karena punya ilmu. Contoh, misalnya Mbak Tina sama Mbak Ulia. Mbak Tina sama Mbak Ulia kalau naik motor, itu biasanya kecepatannya berapa? Hmm, mana voice-nya? Mbak Ulia, Mbak Tina, Mbak Wardah. Wah, ditinggal nyambel terasi nih. Mbak Sania, Mbak Shirley. Iya, Pak. Nah, lagi ngapain? Biasanya naik motor berapa? Bisa naik motor kan? Halo? Bisa, Pak. Nah, berapa kecepatannya kalau di gang-gang itu? Ini pertanyaan biasa kok, dijawab aja. 30 kilometer per jam, Pak. Waktu ini yang lewati polisi tidur ya. Kalau polisinya bangun, nggak ada polisi tidurnya 60 ya, weng gitu ya, apalagi mau kejar polisi karena nggak bawa SIM. Ngepot itu sampai bebek-bebek tetangga itu bek sabla dan lainnya terpirit-piritnya si naik motor sopo mak motor buan yang mbah-mbah yang udah usia 60 sampai terjungkur ya ke selokan. Nah, ini bagian dari ini. Kadang itu saya tanya loh, Nang, kamu itu hmm, anak SD kalau ini bukan mahasiswi psikologi ya, kamu loh kok ngetut apa itu pentol cilok ya sambil jualan tua pet ana wong tua ana sebelah ora dia aku baru ber nah. Kamu gimana? Oh. Terus gimana, Pak? Itu kan ada mbah-mbah toh. Kamu lewat makan pentol buaner gitu. Kok ya dengan sepedamu ya Mbok monggo Mbah gitu. Malah sekendahnya sendiri. Karena anak adik-adik itu enggak tahu caranya menghormati orang tua di jalan itu. Kan kebangetan. Mbok ya lewat nyuwun sewu Mbah, mboten kula palingi pentol kali cilok. Jajan kula namung 2.000. Lewat dengan sembarangan dengan sepedanya itu. Jangan-jangan karena dia nggak tahu cara beradab yang sopan. Saya pernah ya maaf ini yang dari teman Sulawesi ya di Makassar. Waktu itu saya ke sana 2009 dan di sana kan enggak seperti di Jawa ya. Ya kemudian monggo setiap ketemu monggo pagi gitu saya beli sarapan di daerah apa namanya Wisma Haji itu lalu lah saya sapa orang ini diam aja itu ternyata saya tanya teman saya kebiasaan di sini gimana yang tidak ada sapa-sapaan kayak di Jawa nyun sewu monggo nyun sewu ya itu adab kita sendiri yang sebenarnya tidak tahu keadaban atau tata apa kebiasaan. Nah, makanya kesopanan, keadaban itu penting untuk kita ajarkan kepada adik-adik kita, terutama pada diri kita sendiri. Terutama tadi itu, sekarang nggak ada yang naik motor dengan speed ya, yang dikurangin. Monggo mbak, kalau boncengnya mbak, nggak ada, banyak lewat ya, wur gitu aja ya, naik sepeda motor, weng, apalagi motornya baru ya, nggak sadar dia kalau cicilannya belum dilunasi. Nah, ada sekarang motor yang udah lunas ya, rata-rata cicilan. Motor uh, uh,
cash itu enggak keren ya. Yang keren adalah dengan cicilan. Kata leasing ya. Dipersulit itu. Maaf ya yang kalau ada yang profesinya leasing kakak atau guyonan di dalam dunia perbankan. Jadi ini sudah 8:21 ya, nggak nyadar ya. Oke, kita stop dulu materinya. Silakan kita diskusi ya. Masih ada beberapa menit ke depan. Mangga silakan. Ayo. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin tanya. Ya, izin jawab. Ya, silakan. Ya, sok. Untuk rangkumannya, Unmute Mbak Yunita ya, suaranya ya. iya Pak, untuk rangkumannya Nah, itu nanti ditulis tangan atau diketik ya Pak? ya keduanya kan pakai tangan. Iya, iya. Iya, monggo, monggo. Kalau ditulis tangan, nanti di foto begitu, semuanya ya, karena di SIM itu harus di PDF-kan. Jadi kalaupun ditulis tangan, itu lebih ori sebenarnya. Ditulis terus lalu difoto, dimasukkan ke PDF gitu. Itu bagus. Kalau tidak diketik gitu ya, misalnya meeting ke depan, misalnya soal di silabus ini apa? Silabus ini misalnya di meeting ketiga ya tentang peradaban Islam gitu. Nah, nanti di hasil dari resume teman yang saya share dari channel video itu misalnya tentang Islam ya asas-asas peradaban Islam, elemen peradaban Islam, misalnya gitu ya Mbak Yunita. Di resume dari video itu durasi mungkin berapa ya menit lalu dapatlah misalnya 5 halaman gitu ya. Ditulis tangan boleh ya, dikumpulin dikip dulu. Nah, di halaman itu difoto, cekrik-cekrik disimpan. Nah, jadi teman ini saya share dikit ya, kalau ada misalnya 7 mata kuliah, bikin folder 7 mata kuliah. Nanti resume ini masuk ke sini gitu. Nanti persiapan materi apa masuk ke folder mata kuliah apa. Itu jauh lebih mudah. Nanti pun kalau teman-teman mau skripsi itu tinggal ngambil juga. Nah, resume itu lalu terkip kan resume-nya misalnya nanti ada 3 sebelum UTS itu nanti menjadi yang diupload di UTS ya karena nanti diupload di UTS maka harus PDF dijadikan satu aja gitu. Nanti tugasnya juga demikian yang resume setelah UTS itu dikumpulkan jadi satu di upload bersamaan dengan saat mengupload UAS-nya gitu ya. Nah, boleh dengan tulis di Word dan di PDF-kan karena SIM tidak mau menerima di Word. Ya, misalnya ditulis di apa gitu, di foto bisa sih gitu di foto, cuma dia harus di PDF-kan. Ya, teman-teman tentu sudah pengalaman lah ya karena sudah semester 4. Itu Mbak Yunita. Dan Baik, karena Pak. di psikologi mungkin tidak perlu saya wanti-wanti, teman-teman usahakan tidak copy paste dari milik temannya ya gitu. Kan nggak perlu saya iniin gitu karena itu kan sudahlah sudah saya sangat percaya teman-teman jujuran itu. Nah, nanti biasanya yang agak serius itu dia meresumnya agak panjang gitu. Ya, berarti yang hanya 1 halaman ya meresum sih, cuma kayaknya hanya poin-poinnya yang diambil itu. Ini karena ini mayoritas putri biasanya rajin, biasanya sih lebih. Gitu Mbak Yunita ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih juga ya. Silakan. Kita sampai jam berapa ini Mbak Wi? 8 berapa? 8.40, Pak. 8.40 ya. Ya, kita masih ada beberapa menit, maksimal 8.30 enggak apa-apa, udah cukup insya Allah. Tadi saya nggak mengira bisa sampai 30. Kalau ngajar gini
meriangnya agak berkurang. Nanti habis ngajar meriangnya terasa lagi. Nanti untuk ngajar terus. Ya biasanya begitu kalau habis ngajar nggak terasa, tahu-tahu langsung ngedrop. Ya itu juga nggak bagus. Jadi harus mawas diri juga ya. Ya, saya tambahkan satu slide saja. Terus habis itu kita kalau nggak ada sharing tanya jawab seputar materi kita tutup, insya Allah sudah cukup ya. Saya lihatkan di konsep adab tadi. Oke. Ya. Di konsep adab ini ada keadilan, ada hikmah. Ya. Jadi puncak sebenarnya ketika teman-teman melihat pada ruang ini itu adalah keadaban, kebijaksanaan. Nah, kalau tidak punya adab, seperti tadi saya singgung adik-adik yang sekarang kurang dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD ataupun SMP, biasanya ini satu kekeliruan persepsi mengenai pengetahuan, ketiadaan adab dalam masyarakat bisa muncul ya pemimpin yang tidak layak, bahkan kemudian masyarakat yang uh, ber berpunya kebebasan yang sebebas-bebasnya, ini juga menjadi kurang baik. Ya, nah, terakhir nih masalah adab itu 30 tahun, pelajari hanya 20 tahun. Mereka para ulama itu biasanya mempelajari tentang adab sebagaimana menguasai ilmu. Di teman-teman silahkan menguasai setinggi-tingginya ilmu psikologi, tapi basic ya tentang adab itu menjadi nomor satu. Nanti pun kalau berkarir yang tinggi, berpendapatan yang tinggi, tetaplah memiliki tadi itu keadaban. Karena dengan keadaban itu membuat hidup lebih harmoni, bukan arogansi. Ya. Apalagi Anda, terutama ya teman-teman yang akhwat perempuan itu memiliki anak-anak, begitu Anda lebih sabar, tabah, ya, memiliki keadaban yang tinggi, yakinlah nanti akan netes kepada anak-anak. Anak-anak akan tawadu terhadap orang tua, terhadap temannya, terhadap guru-gurunya, karena dia mengalami tadi itu satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah melalui para ibu, para orang tua yang dia mendapatkan olahan keadaban yang tinggi. Semakin tinggi sesungguhnya ilmu pengetahuan suatu komunitas, suatu negara, mestinya juga meninggikan satu keadaban masyarakatnya. Dan semakin tinggi sains teknologi yang tak berbalut dengan keadaban, dengan etika, biasanya justru akan merusak kehidupan itu sendiri. Disitulah kenapa kemudian Imam Malik ya, ketika bersama dengan Robi'ah Ibnu Abi Abdurrahman, seorang fakih di Madinah, ibuku berkata, pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Ya, jadi para dosen, para kiai itu kalau mau kita ambil ya para guru-guru kita itu ilmunya, maka pelajari juga keadaban. Dan saya juga minta tolong kepada teman-teman itu, kalaulah ada hal-hal tutur yang kurang beradab dan lain sebagainya, ya, sampaikan itu menjadi satu ungkapan yang mengingatkan secara positif dan baik, gitu ya. Dan saya yakin lihat dari wajah-wajah teman-teman di kelas ini, insya Allah lah, ya pribadi-pribadi yang baik, yang tawadu, ya progresif tapi belum tentu agresif, gitu ya. Agresif dalam pengertian yang radikalis, yang kemudian orakan dan sebagainya. Progresif, produktif di dalam pola pikir dan bernalar ke depan, tetapi tetap berpijak kepada kebijaksanaan, itu insya Allah jauh lebih menjadi tadi generasi yang khairu. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Kalau ini Imam Al-Ghazali mengatakan ada binatang ternak dan lain sebagainya, itu nanti tambahannya. Ya ini terakhir sekali. Masih ada beberapa menit. Barang siapa mengajarimu satu huruf yang kubutuhkan untuk ibadahmu, maka dia adalah ayahmu dalam agama. Dalam hal adalah menjaga adab dengan baik ya. Ini tadi sitiran-sitiran lah. Teman-teman bisa memformulasi kembali di dalam ruang yang lebih kontekstual, tentu menghormati buku ya. Kalau bisa, kalau teman-teman tidur itu ya yang dibaca diletakinlah di meja, jangan ikut ditaruh di bantal, apalagi di lantai keinjak, itu jangan. Itu karena sumber, apalagi Al-Quran ya, minimal kalau saya sampai sekarang ini tidak berani ada Quran di bawah perut.
Misalnya baca itu juga pakai meja, ya tidak ditaruh di atas kaki itu, paling tidak dilandasi dengan bantal. Misalnya kayak gitu, menghormati. Lalu berwudu itu masuk kelas ini usahakan teman-teman udah wudu. Minimal kalau saya masuk kelas biasanya saya sholat duha 1-2 rakaat dulu supaya Allah lebih mudahkan. Atau tadi sebelumnya kita ada salah, ya itu Allah lebih taubatkan di awal kita sehingga di dalam mengajar atau belajar itu jauh lebih mudah, ya. Lalu menjadi hal-hal yang tadi yang saya maksudkan, kebencian, jangan sampai ada clash kebatinan dengan guru, itu biasanya menghambat. Kalau ada hal yang kurang suka dari guru, tolong malah ditutup gitu. Sebagaimana misalnya mahasiswa tadi kan saya nggak sebutkan, tadi hanya contoh tipikal mahasiswa ya. Sudah nggak ikut UTS, sudah nggak masuk, nggak ikut UAS itu, tapi ngomongnya ikut dan lain sebagainya, itu pun saya minta tolong kalau masih bisa prodi izinkan, karena saya sudah tidak ada akses di situ, silakan hubungi. Tapi prodi apa tadi itu memang tidak hanya di satu dosen, ada beberapa dosen ya lakukan perilaku yang seperti itu, dan itu akan dibina oleh prodi langsung. Oke, it's fine. Dan ini hanya 1-2 ya, ya adalah seperti itu. Saya lihat insya Allah di kelas ini luar biasa ya. Saya kira itu ya. Hal-hal yang lain berjalan, duduk, mulai bicara, menanya, itu sikap kita. Paling mudah ya, teman-teman, terakhir ketika jenengan punya guru di TK masih hidup, kunjungin dia. Ucapkan terima kasih. Ibu, terima kasih dulu mengajari kami untuk bernyanyi. Burung kakak tua ya, guru sudah tua. Jangan dia ya, tapi minta restunya itu. Guru-guru TK itu hadiri itu. Bawa tentengan, ibu guru ini kerudung. Aduh, ibu dulu ngajarin kami dengan kerudung sobek. Jangan diingatkan yang buruk ya, dibawain. Itu mahabbah guru-guru SD kita, guru-guru SMP, SMA gitu. Yang masih hidup itu kalau ada sela waktu, ruang, datang. Kalau ada WA, ucapkan terima kasih. Dan saya itu senang sampai nangis di rumah itu karena apa? Guru yang dulu ngajarin saya bahasa Arab itu, walaupun dia tidak tahu sekarang saya itu sudah menjadi doktor dan pengajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu luar biasa karena dia saya datangin dan mengatakan, Raswi, kamu sekarang sudah jadi orang ini ya, dan lain sebagainya. Dan dia merasa mengantarkan itu menjadi satu hal yang dia menangis melihat itu. Dan itu indah, harmoni, kedamaian kolbu, itu menenangkan dan menambah keberkahan. Itu ya. Baik, saya kira ini cukup ya, layak nanti kalau berpanjang kalam. Ya, insya Allah saya doakan juga ya teman-teman semuanya tetap sehat ya. Walaupun nanti ada yang sakit, dinikmati, itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan ilmu, dan itu semua adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Sehingga kalau kemudian kita bisa berbenah dengan lebih baik, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya jadi anak-anak yang soleh solehah, gitu ya, menjadi pribadi yang manfaat, menjadi orang-orang yang kemudian bisa memberikan distribusi banyak bagi masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, teman-teman semuanya di kelas waktunya sudah habis. Kita akan menutup kelas ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga berkah kehidupan selalu. Amin, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Nanti saya susulkan ke Mbak Wiwi ya. Nah, Oh iya, untuk RPS-nya tadi ya. sama PPT-nya Pak boleh? Oh ya, biasanya kalau PPT kita berikan sebelum UTS ya. Oh, nggih Pak. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih ya. See you. Assalamualaikum.